Dalam mengorkestrasikan ini begitu ya, apakah Anda melihat ada tantangan tersendiri yang dihadapi oleh Kemenko? Mungkin tidak di tahap atas begitu ya, karena kan keputusan memang dikomandoi oleh Kemenko begitu, tapi di realita di lapangan ya begitu, pasti Pak? Banyak, namanya perubahan itu kan nggak gampang kalau di kita. Namanya perubahan-perubahan, apalagi memangkas hak-hak orang, itu tidak mudah. Tetapi karena dukungan Presiden yang kuat ya, kemudian kita terus melakukan koordinasi. Sini bisa rapat tiap minggu di sini, ya kan? Sehingga persoalan-persoalan tadi itu kita jelaskan tujuan maksudnya, sehingga semua pihak bisa menerima, bisa memahami, bisa mengetahui dan akhirnya mendukung semuanya. Karena dukungan semua pihak itulah, dukungan bupati, dukungan kepala desa, dukungan semua pihak itulah, maka sasaran kita bisa kita capai. Gitu. Awal-awal memang tidak mudah, tapi kan kita rapat terus. Kenapa kamu nggak setuju? Nah, kan gitu. Oh, saya mungkin kapan gitu, gitu ya. Jadi bisa kita jelaskan. Kalau dia argunya masuk akal kita terima. Tapi kalau menghambat karena ego sektoral, kita sikat yang begitu. Gitu. Oke. Iya. Salah satu tantangan paling berat mungkin memangkas dari sisi rantai pasok ataupun juga distribusi, Pak. Karena ini ada begitu banyak pihak-pihak yang juga terlibat begitu. Strateginya sendiri seperti apa di lapangan? Ya, memang termasuk pupuk tadi itu ya, itu kan langsung sekarang dari data dari Kementan, dari Pupuk Indonesia langsung ke kabupaten. Jadi kalau nanti tidak ada pupuk waktu tanam, gampang. Penanggung jawab pupuk di kabupaten copot, ganti langsung. Nah, kita kan ada tiap hari orang bisa ngadu kan. Jadi kalau dia mau nanam belum ada pupuk, lapor, kita cek kasih waktu 2 hari, ternyata manajer kabupaten tidak melakukan sesuatu, ganti. Cepat kan? Oh, nggak mau kerja, sudah ganti dong. Nah, kan gitu, cepat. Nah, kemudian juga pembelian gabah. Nah, kita melakukan kenapa misalnya produktivitas bisa meningkat cepat, kita juga perbaiki. Petani itu harus menjadi pertimbangan utama, jangan pelengkap. Ya kan? Kalau dulu petani kadang-kadang menjadi korban. Ya, karena harganya tidak menguntungkan. Padahal petani itu kan dalam proses produksi dia sangat menentukan. Ya, kalau di industri itu kan ini pabriknya, ini produksinya ini kan petani. Ya, kalau nggak ada dia kita nggak makan. Gitu. Kenapa sekarang harus dikesampingkan? Tidak bisa dong. Jadi seluruh kegiatan kita di bidang sektor pertanian itu pertimbangan utamanya petani dulu. Kalau petaninya makmur, lain akan mengikuti. Maka pertimbangan utama kita, petani ini harus makmur, ya sudah lahir impres mengenai harga gabah. Dulu harga gabah itu 4.500, ya sekarang harga gabah 6.500, ya, gitu. Oh, terjadi pertengkaran, nggak bisa Pak beli gabah 6.500, harus keringnya itu, ya tingkat kekeringannya itu 14%. Saya tanya. Jadi 6.500 itu harus tingkat kekeringannya 14%. Saya bilang petani bisa nggak? Nggak bisa. Petani berapa? 28. Lah kalau petaninya 28 yang 14 siapa? Tengkulak lagi. Ya kalau gitu nanti petani terima berapa? Kalau harus mengarah ke 14, berarti kalau petani bisanya 28, ya nggak 6.500. Bisa 5.500. Itu sama juga bohong. Nggak bisa. Jadi tingkat kekeringan 28 itulah harga 6.500. Ya, akhirnya petani senang. Sekarang panen, kering, kadar air 28, dapat duit 6.500. Senang, ya tanam lagi gitu. Semangat tanamnya gitu. Nah, kami sudah juga dapat terima impres jagung. Jagung dari 5.000 sekarang kita naikkan menjadi 5.500. Itu bertengkar juga. Minta kadar air 14. Saya tanya petaninya bisanya berapa? 1820 Pak. Ya sudah 1820. Harga 5.500. Jadi kita pertimbangkan menentukan kebijakan itu ukur petaninya dulu nih. Nah, petaninya dulu. Kira-kira mereka senang, bisa menguntungkan. Kita berpihak dulu sama mereka. Baru kita pikirkan yang lain-lainnya. Gitu. Dulu enggak. Idealnya dulu petani terdampak, nggak kita kurang dapat perhatian, ya. Jadi beberapa kebijakan-kebijakan itu kelihatan sederhana, ya, kayaknya mudah gitu, tetapi kalau nggak diputuskan, nggak dikoordinasi, ya nggak jalan. Buktinya puluhan tahun.
30 tahun berputar-putar kan, gitu. Sekarang hasilnya nyata dan kelihatan stoknya 4 juta lebih, ya sektor pangan kontribusinya 10,59%, pada pertumbuhan nasional kan ekonomi kan cuma 4,9 ya, kita memberikan kontribusi 10,5 sekian. Tuh. Kelihatan nyata, bukan kata kami, tetapi ini kata BPS. Baik, baik. Untuk subsektor lain seperti apa begitu? Tadi kan di sektor pertanian, tapi kita juga punya sektor kelautan untuk blue food sendiri. Nah, memang sekarang itu pangan ini kan swasembada pangan itu kan kedaulatan pangan itu kan pangan dalam artian luas. Ya, ada pangan padi, karbohidrat, itu tentu beras, jagung dan lain-lain. Lah ini sudah mulai. Walaupun ini terus terang saya akui belum permanen. Swasembada kita ini belum permanen ini, belum. Ya, kita perlu waktu, perlu cetak sawah baru, perlu penelitian bibit-bibit yang lebih unggul, varietas-varietas baru. Nah, itu kan perlu waktu, ya. Nah, kita sekarang sudah cukup, walaupun belum permanen sekali, kita harus bergerak berikutnya protein. Nah, ini saya nanti mulai ngurus protein nih. Kita akan bikin kampung nelayan, sekian ribu kampung nelayan ya, akan mengembangkan budidaya tambak, budidaya ikan tangkap itu ya, kemudian pertanian, penggemukan sapi, bahkan sekarang sapi impor kita bebaskan. Ya, orang siapa saja mau impor sapi hidup silahkan, karena bisa digemukan, nanti ada tenaga kerja, ya petani-petani tanam rumput laku, itu kita bebaskan, daging kita atur. Karena kalau daging bekunya bebas, sapi hidup nggak laku, gitu. Jadi kalau sapi hidup yang bebas, daging beku dikendalikan, maka nanti sapi hidup ini kan memberikan nilai tambah, gitu. Ini kita bebaskan karena kita akan masuk ke protein susu, daging, telur, ayam, ya ikan dan seterusnya, termasuk rumput laut.